Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum saudara seiman, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tahukah kalian, siapa panglima yang tidak pernah terkalahkan dalam sejarah Islam? Seorang ahli strategi yang dulu memusuhi Islam, namun akhirnya menjadi pembela paling setia. Ini adalah kisah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah nama yang menggema di seluruh Jazirah Arab. Ia dikenal sebagai salah satu jenderal perang terbaik sepanjang sejarah. Namun, kisah hidupnya bukan hanya tentang kemenangan di medan perang, melainkan juga tentang perjalanan menuju kebenaran. Khalid lahir dalam keluarga Bani Makhzum di Mekah, sebuah suku Quraisy yang terkenal dengan keahliannya dalam perang. Sejak muda, ia sudah terlatih menggunakan pedang dan memimpin pasukan. Keberaniannya menjadikan Khalid salah satu pemimpin Quraisy yang disegani. Ketika Islam mulai berkembang, Khalid berada di pihak yang memusuhi Rasulullah. Puncaknya adalah saat Perang Uhud. Khalid, yang menjadi pemimpin pasukan Quraisy, memanfaatkan kelengahan pasukan Muslim. Dengan kecerdikannya, ia memimpin serangan balik yang menyebabkan kekalahan bagi kaum Muslimin. Peran Khalid dalam Perang Uhud membuat namanya semakin harum di kalangan Quraisy. Meskipun menjadi salah satu penentang utama Islam, Khalid mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dengan ajaran Rasulullah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Khalid merenung. Ia melihat bahwa Islam terus berkembang, dan Rasulullah tetap teguh dalam dakwahnya meskipun banyak rintangan. Saudaranya, Walid bin Walid, lebih dahulu memeluk Islam. Dalam suratnya kepada Khalid, Walid menulis, "Wahai saudaraku, sampai kapan engkau akan berpaling dari kebenaran? Rasulullah selalu bertanya tentangmu. Ia mengatakan bahwa engkau adalah orang yang cerdas dan akan menyadari kebenaran." Kata-kata itu mengguncang hati Khalid. Akhirnya, ia memutuskan untuk pergi ke Madinah bersama Amr bin Ash dan Utsman bin Talhah. Saat Khalid menemui Rasulullah, Nabi menyambutnya dengan senyuman hangat. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Rasulullah berkata, "Aku sudah tahu bahwa Allah akan membawamu kepada Islam, wahai Khalid. Engkau adalah orang yang cerdas, dan Allah akan menggunakan kecerdasanmu untuk agama ini." Khalid terharu mendengar kata-kata itu. Dengan penuh keikhlasan, ia berkata, "Ya Rasulullah, aku datang untuk memohon ampun atas dosa-dosaku di masa lalu. Aku telah memerangi kebenaran, tapi sekarang aku ingin memperbaiki semuanya." Rasulullah menjawab, "Islam menghapus semua dosa yang dilakukan sebelumnya. Tidak ada yang perlu kau khawatirkan, wahai Khalid." Khalid kemudian mengucapkan syahadat dengan tulus. Ia merasa seperti terlahir kembali, hatinya tenang setelah sekian lama bergelut dengan keraguan. Setelah masuk Islam, Khalid membuktikan kesetiaannya kepada agama ini. Ia menjadi salah satu panglima perang terbaik dalam sejarah Islam. Di Perang Mu'tah, Khalid menunjukkan kecerdasannya sebagai seorang jenderal. Saat itu, pasukan Muslim hanya berjumlah 3.000, melawan 200.000 pasukan Romawi. Khalid, yang baru saja masuk Islam, memimpin pasukan setelah 3 panglima sebelumnya gugur. Dengan taktik yang brilian, ia berhasil menyelamatkan pasukan Muslim dari kehancuran total. Karena kehebatannya itu, Rasulullah memberinya gelar Saifullah al-Maslul, atau pedang Allah yang terhunus. Di tengah perjalanan hidupnya sebagai panglima besar Islam, Khalid tidak hanya dikenal karena taktik perang yang brilian, tetapi juga keimanan yang luar biasa. Setelah menaklukkan banyak wilayah, Khalid diutus untuk mengajak para penguasa negeri sekitar masuk Islam. Salah satu daerah yang ia kunjungi adalah wilayah di dekat Irak yang masih berada di bawah pengaruh Persia. Khalid datang dengan damai, bukan untuk berperang, melainkan untuk mengajak pemimpin mereka mengenal Islam. Namun, pemimpin wilayah tersebut merasa terancam dengan keberadaan Khalid. Ia memutuskan untuk membunuhnya secara licik. Dalam sebuah jamuan makan, sang penguasa memberi Khalid minuman yang telah dicampur racun mematikan. Ketika Khalid dihidangkan minuman beracun, seorang pelayan secara diam-diam memberitahu bahwa minuman itu mengandung racun mematikan. Khalid dengan tenang tersenyum dan berkata, "Jika Allah menghendaki aku hidup, racun ini tidak akan membahayakanku." Dengan keyakinan penuh kepada Allah, Khalid mengucapkan doa yang diajarkan Rasulullah, lalu meminum racun tersebut. Setelah meminum racun itu, Khalid tetap duduk dengan tenang. Tidak ada tanda-tanda sakit atau bahaya yang menimpa dirinya. Para hadirin terkejut, terutama penguasa wilayah tersebut yang yakin racun itu akan membunuh Khalid dalam sekejap.
Peristiwa ini membuat mereka kagum terhadap keimanan Khalid dan kekuatan Islam yang dia bawa. Beberapa dari mereka akhirnya menerima Islam karena peristiwa ini. Khalid bin Walid wafat dalam usia sekitar 58 tahun. Meski hidupnya dipenuhi peperangan, ia meninggal di atas tempat tidur, bukan di medan perang. Dalam kesedihannya, Khalid berkata, "Aku telah ikut serta dalam banyak pertempuran. Tidak ada satu inci pun di tubuhku yang tidak terluka oleh pedang, tombak, atau panah. Namun, inilah aku, mati di atas ranjang seperti unta tua." Pelajaran dari kehidupan Khalid adalah bukti nyata bahwa Allah dapat memberikan hidayah kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang awalnya menentang Islam. Keteguhannya dalam berjuang di jalan Allah, kerendahan hatinya, dan kecerdasannya, membuatnya menjadi teladan sepanjang masa. Ia mengajarkan kita bahwa perubahan menuju kebenaran selalu mungkin, asalkan hati kita terbuka untuk menerima hidayahnya. Wallahu alam. Demikian kisah ini, semoga dapat menginspirasi. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.